medis darurat yang terjadi akibat gangguan pada aliran darah ke dalam otak. Biasanya stroke ini disebabkan oleh adanya penyumbatan atau yang dikenal dengan stroke iskemik dan juga disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah atau yang dikenal dengan stroke hemoragik. Sehingga pada keadaan ini seseorang yang mengalami stroke dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan di otaknya. Nah, apa sih itu yoga pranayama? Jadi, yoga pranayama merupakan salah satu teknik pengaturan pernapasan dalam yoga yang melibatkan kontrol nafas untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual pada individu. Teknik dalam yoga pranayama ini membantu dalam merelaksasi, meningkatkan oksigenasi, dan juga untuk mengurangi tingkat kecemasan ataupun stres yang dialami oleh individu tersebut. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam mengikuti yoga pranayama ini pada pasien stroke, yaitu yang pertama tentunya untuk meningkatkan ataupun memperbaiki pernapasan di paru-paru. Kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan relaksasi otot pada otot-otot kaki yang kaku. Kemudian yang ketiga yaitu untuk peningkatan neuroplastisitas. Kemudian yang keempat yaitu untuk meningkatkan stabilitas emosional. Kemudian yang terakhir itu untuk menentukan kualitas tidur dari pasien yang menderita stroke yang mengikuti yoga pranayama. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kasus dalam pasien stroke yang dianjurkan untuk mengikuti yoga pranayama ini. Yang pertama yaitu pada pasien stroke dengan kondisi kelemahan otot pernapasan. Kemudian yang kedua yaitu pada pasien stroke yang mengalami kecemasan dan juga depresi. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan pasien yang sudah melewati fase terminal. Kemudian yang terakhir pada pasien stroke yang mengalami kondisi yang mengancam jiwa. Nah, itu tadi merupakan indikasi atau pasien stroke yang diberikan tindakan yoga pranayama. Nah, perlu diketahui juga bahwa ada beberapa pasien stroke yang tidak dianjurkan untuk melakukan yoga pranayama, yaitu yang pertama dengan pasien stroke yang kondisinya kurang stabil. Nah, yang kedua itu pada pasien stroke yang mengalami tingkatan intrakranial yang tinggi. Kemudian yang ketiga pada pasien yang teknik pernapasan yang intens. Kemudian yang keempat itu ada pasien dengan gangguan paru-paru yang berat. Napas dalam-dalam melalui lubang hidung. Pertama-tama, rasakanlah diafragma bergerak ke bawah, biarkanlah paru-paru dan perut mengembang. Kemudian rasakanlah dada lalu mengembang sehingga tulang selangka bergerak naik. Buanglah napas dengan cepat melalui lubang hidung. Proses membuang napas ini harus lebih cepat daripada proses menarik napas dan hampir mirip seperti penghabisan dengan cepat. Tarik napas melalui lubang hidung secara normal sampai paru-paru terisi penuh dengan udara. Jagalah agar pernapasan agak lambat tanpa memaksakan diri. Kemudian, buanglah napas melalui kedua lubang hidung dengan sekuat tenaga. Teknik latihan pernapasan ini lebih ditekankan pada saat membuang napas dan bukannya pada saat menarik napas secara alami. Tutuplah mata, fokuskan perhatian pada napas. Kemudian tutuplah lubang hidung kanan dengan ibu jari kanan. Lakukan secara bergantian. Gunakan jari manis dan jari tengah untuk menutup lubang hidung bagian kiri. Kemudian, buanglah napas perlahan-lahan sampai habis melalui lubang hidung kanan. Rasakanlah tulang selangka bergerak turun, kemudian kembali datar karena paru-paru kembali mengempis. Tariklah napas sedalam-dalam. Tahan. Kemudian
kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Tariklah napas dengan dagu menyentuh dada. Tarik perut masuk sedalam-dalamnya. Kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Angkatlah dagu lalu tarik napas lagi perlahan-lahan. Tahankan napas, kemudian keluarkan pelan-pelan. Tutuplah kedua mata, fokuskanlah pikiran pada napas, tutuplah lubang telinga dengan ibu jari, kemudian letakkan jari telunjuk di atas alis dan jari-jari lainnya di samping hidung. Tempatkan setiap jari kelingking di dekat masing-masing lubang hidung. Tariklah napas yang dalam-dalam melalui hidung, kemudian rasakanlah. Kemudian buang napas melalui hidung sambil mendengung. Perhatikanlah bahwa suara dengungan ini harus berasal dari tenggorokan, bukan dari lubang hidung yang sedang tertutup sebagian. Tariklah napas yang dalam-dalam melalui hidung. Pertama-tama rasakanlah. Kemudian buanglah napas yang sangat lambat sambil mengucapkan